saya Indah Nurulfa, NIM 2010204049 dari jurusan Tadris Biologi 3A. Dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI, MPD. Siklus Biogeokimia 1 dan 2. Tema 1. Tipe daur dan pola siklus biogeokimia. 2. Kajian kuantitatif siklus biogeokimia. Dan yang ketiga, siklus sedimen. Dan yang keempat, siklus hara dalam trope. 1. Tipe daur dan pola siklus biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, diantaranya daur edapik dan daur atmosferik. Daur edapik yaitu daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Kemudian daur atmosferik yaitu daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Siklus dalam pembentukan daur biogeokimia. Yang pertama, penguapan. Pada siklus ini, atmosfer dengan pembentukan dalam keadaan jenuh, uap air atau awan menjadi noda air yang kemudian jatuh dalam bentuk hujan dan salju. Kemudian infiltrasi yaitu sebuah aliran yang masuk ke tanah melalui celah dan pori-pori di tanah ke permukaan air tanah, kemudian bergerak secara vertikal dengan horizontal di bawah permukaan tanah. Yang berikutnya, permukaan air, yaitu sebuah limpasan dalam permukaan biasanya diamati di daerah perkotaan dengan membentuk sungai utama pada permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Dan yang kedua, kajian kuantitatif siklus biogeokimia. Biogeokimia berasal dari tiga kata, yaitu biologi, geologi, dan kimia. Artinya, siklus biogeokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Jenis-jenis siklus biokimia yaitu 1. Siklus air, berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Yang kedua, siklus karbon atau oksigen. Sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Yang ketiga, siklus nitrogen, yaitu proses di mana nitrogen dan atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Yang keempat, siklus fosfor. Siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer termasuk juga biosfer. 3. Siklus sedimen. Siklus sedimentasi atau biasa disebut ritme sedimentasi merupakan urutan batuan sedimen yang ditandai oleh pola berulang dari berbagai jenis batuan atau strata atau fasies dalam urutan tersebut. Fasies didefinisikan sebagai massa dan sedimen atau batuan sedimen yang dapat dibedakan dengan massa sedimen atau batuan yang lain berdasarkan ciri geometri. Fasies, struktur sedimen, pola arus purba, dan fosil. Proses yang dapat menghasilkan siklus sedimen dapat berupa autosiklik maupun alosiklik yang dapat menghasilkan tumpukan siklus sedimen setebal ratusan atau bahkan ribuan meter. Studi tentang urutan stratigrafi telah dikembangkan dikarenakan kontroversi penyebab sedimentasi siklus. Yang keempat, siklus hara dalam tropik. Siklus hara adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari metabolisme
pada tahun 1987. Menurut Binkley tahun 1987 bahwa proses siklus hara mencakup proses mikroklimat, kualitas kimia dari bahan organik, status kimia dan tanah, dan aktivitas binatang. Terima kasih.